Shalom semua, hai hai. Halo. Nah, seminggu lagi nih kita balik lagi kita ke Mersiut ya. Oke, jangan lupa kita kita udah ganti nama nih, bukan party lagi tapi kita udah jadi Mersiut. Nah, oke, mungkin untuk membuka kita boleh kita on cam semua kalau yang bisa on cam. Terus juga mungkin bisa sharing selama seminggu ini apa aja yang kalian dapat mungkin dari firman, mungkin dari pengalaman-pengalaman seminggu ini. Ada yang mau share duluan? Ayo, aku deh. Oke, Ci, silakan. Ya kalian ya. Jadi gini, sharingnya tuh, oke. Jadi sharingnya kemarin ada kejadian yang cukup menghebohkan di hidup aku, Cie. Jadinya kan biasa seminggu 2 kali tes antigen gitu kan. Biasa disediakan nakesnya gitu kan, yang dipanggil ke rumah untuk ngetes gitu. Nah, kemarin nggak ada nakesnya, jadi ngetes sendiri dan cairannya kan kalau merek tertentu udah ditakerin gitu kan, gitu kayak obat tetes mata tinggal diputer langsung dituangin ke papan untuk ngeceknya itu kan udah ada aturannya gitu. Nah ini kebetulan disediakan di rumah muridnya untuk kok mandiri mungkin nakesnya berhalangan hadir, jadi aku disuruh ngecek sendiri gitu kan. Dengan confident-nya gitu kan, dengan confident-nya akhirnya oh iya aku bisa bisa gitu, karena di rumah murid yang lain juga tes mandiri juga tapi mereknya lain gitu dan mudah gitu. Yang ini aku lihat kok jadi botol gitu, bingung berapa tetes nasinya gitu, ada harus ada aturan gitu kan, berapa tetes, terus nyoloknya gimana gitu kan. Terus lidinya juga beda, bukan yang panjang kurus itu, tapi yang kayak lidi kapas kuping gitu yang agak tebal gitu kan. Udah nyolok sendiri sampai hidungnya sakit, mungkin aku terlalu kena dinding apa gitu di hidung itu, sampai sakit banget, sampai kepala nyut-nyutan gitu kan. Udah aku tetesin 15 tetes untuk hasilnya keluar itu kan, habis sudah kita di hidung gitu kan. Setelah itu nunggu cepet banget keluar hasilnya positif. Semua di rumah itu kaget dong gitu kan. Udah deh Miss nggak jadi ngelesin hari ini, soalnya positif gitu kan. Eh, jadi takut gitu kan anak muridnya gitu kan, susternya semua pada menghindari aku gitu. Rasanya sedih banget pada saat itu gitu, detik itu kayak, tapi ada pelajaran sih yang aku tangkap. Oh jadi positif gitu kan. Aku ngerasa sehat gitu kan. Terus susternya naik satu persatu bawa anak lesnya ke atas gitu. Enggak lah aku gitu kan. Terus akhirnya ada suster yang berani turun, Miss mau nggak tes lagi yang kedua. Pas tes kedua negatif. Aku makin bingung dong, kayak yang pertama tuh udah positif dan aku ngerasa oh ya udah mungkin gue positif gitu kan, kecolongan gitu kan, walaupun nggak gimana gimana gitu kan. Maksudnya akunya nggak aneh-aneh lah gitu ngelesin, udah pulang gitu, paling kontaknya tuh sama supir drivernya gitu kan. Nah udah kayak gitu, mamanya aku puji Tuhan dalam kondisi kayak gitu, nah Tuhan masih ngirimin orang-orang baik buat aku. Akhirnya Miss aku kirimin nakes PCR deh gitu kan, soalnya hasilnya ini ngaco nih, satu positif satu negatif gitu kan. Jadi yang benar gimana, kalau positif Miss karantina gitu gitu kan. Sampai mamanya nawarin mau nggak di tempat aku gitu kan, kayak ya Miss jangan pulang dulu, nanti orang rumah gimana. Tapi di hati tuh gue ngerasa gue gue yakin gue negatif gitu kan, tapi bingung dilema. Akhirnya aku naik ke pintu rumah gitu kan, samping gitu kan, karena rumahku ada tangga dalam sama tangga luar gitu kan, tangga luar gitu. Nakesnya datang, aku udah bingung, aduh bayar gimana ya, mesti 600 atau 500 ya sekarang gitu kan, hasilnya besok. Besok masih ada les lagi, mesti bilang gimana ke orang tua murid yang lain gitu kan. Ntar ih si Jenny positif, pasti mikirnya kayak gitu kan. Ya udah akhirnya ngetes PCR udah in the name of Jesus, udah confident in faith gitu kan aku. Keluar hasilnya negatif.
gitu kan. Aku bersyukur luar biasa. Habis itu langsung berangkat kerja gitu kan. Aku bilang, nah, aku nggak datang sampai jam 10 ya, aku mau nunggu hasil PCR jam 10 pagi gitu kan. Negatif gitu. Ternyata kata nakesnya, aku cerita aku tetesnya 15 itu merusak hasil lendir kita gitu. Itu merusak hasil papan di papan itu nggak kedetek jadi error gitu kan. Terus aku nanti mungkin ini bisa menjadi bahan sharing khotbah untuk nanti gitu kan, kayak hidup di dalam kebohongan gitu di saat itu seolah ya udah aku yang bawa virus, aku negatif, aku positif gitu kan, kayak siap nggak siap waktunya pada saat itu nggak siap gitu kan, kayak disambar petir gitu, kayak oh gitu rasanya jadi seorang yang positif kemudian dari kabar positif gitu. Terus hidup dalam kan bukannya sengaja bohong gitu, maksudnya ini kita ngomongin konteks lain yang aku dapat gitu, ternyata kadang kita hidup dalam kebohongan atau aku belajar kayak identitas yang orang omongin lu jelek gitu, jadi kan kita percaya itu kan, kayak seperti aku percaya aku positif gitu kan, si virus itu udah di dalam aku bisa nepain gitu kan, sampai aku dijauhin gitu sama suster-susternya gitu kan, terus kayak langsung dari mukanya gitu-gitu ke aku langsung naik, udah yuk buru-buru naik yuk, terus jadi positif pada aku gitu kan, kayak ternyata hidup dalam kebohongan atau kebohongan yang kita ciptakan atau orang lain katakan tentang kita, tentang identitas kita gitu, kayaknya sebenarnya tuh nggak enak gitu, tapi kadang kita pakai itu, kita bawa terus dalam hidup kita, itu sih yang aku dapat gitu minggu ini. Panjang nih. Oke, thank you Ci. Keprank sama hasil ini ya, PCR ya. Oke, dari yang lain ada gak? Mungkin Tasya, Civinka, Aku Adri boleh boleh deh. bicara. Oke. Aku apa ya sharingnya mengucap syukur sih. Jadi minggu ini tuh sempat sakit. Terus sakitnya tuh berlatar belakangnya agak panjang. Gara-gara dari minggu lalu tuh, dari minggu-minggu lalu, 2 minggu lalu lah, kayak udah yang pulang party, kerja, begadang, bangun lagi gereja kan minggunya. Pulang gereja kerja lagi, begadang, paginya ke kantor. Itu tuh kayak karena tuntutan sih, karena apa ya, nggak tahu lah ini mah terlalu curhat kayaknya. Kayaknya emang terlalu banyak aja sih kerjanya gitu menurut aku. Kayak, beberapa hal yang itu tuh tidak bisa lebih dicepetin lagi kerjanya tuh emang banyak gitu, emang banyak dan ya udah aku pikir, oke dari 2 minggu lalu udah di-cut off nih, bakal stop nih capeknya, maksudnya lama-lama lebih bisa lah. Terus minggu-minggu kemarin sama aja, sama-sama sibuk banget. Nah, terus sama lagi gitu kejadiannya, hari Sabtu Sabtu Minggu begadang lagi, terus, Seninnya begadang lagi gitu. Kayak begadang aja terus kerjaannya gitu. Terus kayak di masa-masa kayak gitu mungkin kayak teman-teman sering banget sih dengerin aku cerita kayaknya capek, ngeluh, gini-gini, kayak nggak tahu ya aku ini sih kayak, apa ya, kayak Tuhan ingetin aku buat iya emang capek, makanya, bener-bener minta kekuatan dari Tuhan gitu. Makanya bener-bener minta semua penyertaan juga dari Tuhan. Kayak aku jarang banget sih, maksudnya mau bener-bener kayak ngerjain tugas buat begadang waktu kuliah, kayak nggak kuliah aku begadang sih, tapi kayak itu tuh ada momentumnya, kayak misalkan lagi ada, apa sih namanya, tugas besar, terus ada kayak proyek apa gitu di kampus, terus misalkan lagi ngerjain apa, skripsi, itu mah wajar lah kalau begadang gitu kan. Tapi ini tuh aku ngerasa, "Tuhan ini kenapa tiap bulan sih?" Bukan tiap bulan malah, tiap 2 minggu. Malah kadang tiap minggu gitu kan. Jadi kayak, kok nggak berhenti-berhenti, terus kayak ngerasa capek dan yang keluar dari mulut tuh keluhan terus gitu. Padahal ya menurutku emang, gimana ya teman-teman, kayak di sini memang mungkin, yang Tuhan ingetin ke aku sih, ya makanya, eee, ini sih, aku nggak tahu sih ini nyambung atau enggak ya kalau ke kehidupan kuliah, karena aku merasa takutnya jadi salah dipengerti. Kayak kerja secukupnya aja gitu loh. Maksudnya kerja secukupnya itu tuh kayak kita ngerti, kapan sih waktu kita ibadah, kapan sih waktu kita harus, cari Tuhan, kapan sih waktu kita tuh emang harus serius bekerja. Itu kalau aku alokasiin waktu itu sangat-sangat tidak balance gitu. Kayak sepanjang minggu-minggu lalu tuh kayak, gila, gue pakai waktu sehari berapa belas jam buat kerja doang, tapi kayak nggak di-recharge sama Tuhan gitu. Kayak aku ngerasa, ya udah kalau emang kerja nggak selesai biarin aja gitu. Kayak bukan biarin yang nggak bertanggung jawab, bukan bukan kayak gitu, tapi ngerti kayak, ya udah itu emang kita tuh udah
kayak bayangin sih teman-teman setiap hari kerja sampai jam 12, apakah itu udah bukan limit kita gitu. Terus ya udah, habis itu aku mikir, udah gue pokoknya jadi sebenarnya emang hari Selasa itu aku presentasi project aku kan. Kayak ya emang aku harus give my best di situ, aku ngerti gitu, aku nggak bisa bikin yang asal-asalan. Terus udah presentasi, habis beres presentasi kan masih mau kerja. Ih, itu kepala udah pusing banget, terus udah kayak makan tuh kayak, ih kayaknya nggak enak ya. Terus kayak aku, aduh kenapa jangan gue kena COVID, tapi aku nggak kemana-mana, soalnya minggu-minggu lalu tuh lebih sering WFH-nya, jadi jarang banget kan keluar. Terus aku, ya udah kerjain sambil istirahat, terus kayak habis kerja bener-bener nggak enak badan, bener-bener sakit, demam, segala macem. Terus aku pikir, oh capek. Terus aku sedihnya adalah gini, apa ya, makanya aku ngerasa kita harus bener-bener, apa ya, tahu gitu loh waktunya waktu ini untuk apa, waktu ini untuk apa. Aku udah planning, Rabu itu kan emang hari libur, jadi aku mikir, ya udah Rabu tuh pengen istirahat, pengen atau enggak ya santai bentar lah, mungkin jalan sama keluarga gitu. Batal semua gara-gara hari Rabunya tepar mampus, bener-bener sakit gitu waktu hari Rabu tuh. Kayak aku pikir, "Hah, kok begini sih? Perasaan kemarin nggak gini-gini amat." Terus aku swab sih, puji Tuhan kan negatif. Karena aku ngerasa emang bukan COVID, karena emang bener-bener nggak ada gejalanya juga. Kayak, "Aduh ini kenapa?" gitu ya. Terus aku ngerasa kayak, ini mungkin sering orang bilang, eee, "Kalau kamu kerja sampai mati, perusahaan bakal ganti kamu," gitu. Terus kayak nggak ada meaningful life yang kita jalanin juga buat keluarga dan orang sekitar kita, gitu sih. Jadi aku kayak, ya terus puji Tuhannya hari Kamis sudah sembuh gitu, puji Tuhan banget Kamis tuh udah enakan banget. Kayak aku ini sih waktu sakit kayak, "Tuhan sembuhin, sembuhin ya," maksudnya, nggak apa ya, nggak enak aja gitu, sakit kayak gitu. Terus aku juga tapi ini pusing lagi nih kayak minta disembuhin karena kerjaan deadline-nya banyak lagi gitu. Jadi muter aja terus kayak gitu. Tapi aku mengucap syukur sih dan maksudnya ngerasa, setelah itu kayak Tuhan ingetin, ya makanya gunain waktu bener-bener apa ya, sebijaksana mungkin sih. Bijaksana itu bukan kerja kerja sampai gila gitu. Bijaksana itu bener-bener ngerti kapan waktu untuk ibadah, kapan waktu untuk bisa, ada waktu keluarga, kapan ada waktu untuk istirahat buat tubuh. Karena kan tubuh kita bait Allah ya, kayak, ya kalau kamu begadang terus ya gimana nggak sakit gitu. Itu sih teman-teman. Jadi mungkin ya kalau selama kita di kuliah pasti kan kita juga mau, apa ya, memberi yang terbaik juga kan. Mungkin kayak kita pengen bisa ngerjain ini itu, pengen bisa ikut lomba dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, nggak mau banget gitu, yang penting kita tahu gitu, kayak jangan sampai karena aku merasa kayak, ketika udah kerja, aduh terpaksa deh harus ini sama bos, harus patuh, harus, apa ya, taat lah, harus bisa ngasih ini, harus bisa gini-gini, kayak enggak gitu, kayak kalau kita mati orang akan ganti posisi kita gitu. Terus kayak nanti nyesel kayak, "Dia ini ngapain?" "Iya cuma ngerjain deadline dari bos doang," gitu. Ya gitu deh teman-teman. Jadi kayak aku jadi menyadari sih, ya udah nggak boleh lah kayak terlalu mendewakan pekerjaan di atas segalanya gitu. Yang terpenting tanya Tuhan kapan harus, ngelakuin segala sesuatu ini dan punya waktu buat nge-recharge tenaga dan secara rohani juga sih teman-teman, gitu. Oke, thank you Civinka. Kalau dari Tasya, Cida atau Adri ada? Pasti aku senang banget sih. Enggak, soalnya aku lihat Cici kayak emang sekerja itu terus gitu, hampir setiap saat kerja, selesai dari gereja kerja mulu. Terus kemarin dia jadi kena ininya, kena batunya, disakit sampai kayak bener-bener tepar. Jadi ya lucu aja gitu. Akhirnya dia juga punya istirahat, soalnya jarang banget ngeliat Civinka bisa tidur kayak berapa ya, hampir seharian gitu nggak sih Cici tidur? Jangan ketawain. Tapi kan sekarang seenggaknya udah disembuhin Tuhan, puji Tuhannya udah disembuhin. Vinka masih pucat ya kayak mukanya ya? Enggak sih, enggak pakai lipstick kayaknya sih. Atau efek kamera? Iya, efek kamera. Oke, thank you dari Tasya, Cida, Adri. Kalau dari gua apa ya? Sebenarnya sama sih, masih kan namanya juga masih penyesuaian gitu sama kuliah. Kan gue setiap kali ada tugas di list gitu kan. Terus gue ngeliat lagi gitu list tugas gue yang udah gue kerjain apa aja. Ternyata banyak juga ya, maksudnya kayak padat juga ya. Cuman kayak udah lebih bersyukur sih, udah lebih bisa tahu cara ngatasinnya dan kayak udah terbiasa gitu. Kalau dulu waktu SMA kan deadlineer banget orangnya, kayak dikumpul jam berapa ngerjainnya berapa jam sebelum dikumpul gitu. Kalau sekarang tuh kayak
ya udah kalau punya waktu tuh langsung kerjain gitu, terus jadi kayak bisa lebih bagi waktu aja sih. Otomatis kalau udah bisa bagi waktu lebih lebih nggak gampang tertekan lah, tapi tetap aja sih masih ada rasa tertekannya. Terus mengucap syukur juga sama Tuhan. Kemarin tuh kayak sempet pusing banget gitu. Kemarin sempet pusing banget karena mikirin ada satu tugas yang kok deadline-nya cepet banget, padahal tuh bukan tugas yang gampang gitu loh, bukan tugas yang butuh sehari 2 hari, tapi kayak yang butuh wawancara segala macem. Terus ternyata karena saking gue bawa pikirannya, gue kemarin juga tidurnya begadang segala macem, ternyata waktu gue cross check lagi ke teman gue, ternyata deadline tuh diundur, bukan sesuai deadline yang ditentuin sebelumnya. Terus disitu kayak bersyukur banget, udah sempet pusingin, udah sempet segala macem, ternyata emang salah guanya sih belum ngecek lagi gitu, ternyata masih diundur, jadi puji Tuhan masih ada waktu, jadi nggak jadi pusing deh. Udah sih itu aja. Oke, emang itu tugas wawancara paling Ya ribet banget, aduh. oke. Oh ya, selamat datang Cikesha. Ya, Halo Kesia. Oke. Kalau dari Ida sama Cikesha mungkin ada yang mau di-sharingin? aku mungkin sharingin hari Rabu aku kehilangan om aku. Jadi sebenarnya masih berduka sih karena kan oma dipanggil Tuhan, tapi memang cukup sedih gitu kan melihat keadaannya 3 bulan terakhir itu tuh beliau dalam posisi tidak sadar gitu. Jadi sejak bulan Juli beliau kena serangan stroke, kemudian dirawat di rumah sakit, operasi dan lain-lain sampai sebulan pulang ke rumah. Datang pun dia tidak sadar gitu, sudah di rumah dalam keadaan tidak sadar selama 2 bulan terakhir tidak sadar, sampai terakhir seminggu sebelumnya dia masuk ke rumah sakit lagi memang belum sadar-sadar gitu. Jadi cukup sedih sebenarnya. Dan yang lebih sedih lagi adalah ya memang dia di kemarin prosesi semua dalam acaranya Buddha gitu kan. Jadi aku cukup sebenarnya kehilangan gitu, nggak cuman kehilangan sosok dia, tapi Tuhan ini satu jiwa gitu kan, satu jiwa yang menurut aku sangat berharga gitu. Cuman aku flashback berapa tahun, mungkin 2 tahun yang lalu gitu kan, terakhir tuh aku ketemu beliau itu, dia sakit kakinya dan dia bilang, Ali doain Ama dong gitu kan. Itu aku seneng sekali gitu kan, waktu dia minta didoain, terus aku berdoa buat dia gitu kan, tapi itu kayaknya udah momen terakhir gitu kan. Aku nggak pernah, setelah itu kalau nggak salah pandemik gitu kan. Setelah pandemik, terus kita nggak pernah ketemu. Tahu-tahu setelah pertemuan dengan dia itu, yaitu di rumah sakit sebelum dia di ICU ketika dia mau operasi, dipanggil anak-anaknya dengan situasi COVID yang sangat tinggi, berdoa dulu buat dia sebelum masuk ke kamar operasi gitu kan. Cukup sedih sih, tapi ya melihat proses kemarin sama berduka ya, jangan sia-siakan waktu sih. Aku cuman dapat hikmat Tuhannya itu orang-orang di sekitar kita, mereka yang belum diselamatkan, kita nggak pernah tahu gitu kan waktu mereka kapan. Jadi sama masih ada kesempatan, gunakan waktu itu. Ya itu aja. Thank you. Oke, thank you Cida. Mungkin dari Cikesha ada? Aku enggak. Oke. Selamat datang Fani. Halo. Oke, mungkin masih belum connect kali ya. Oke. Kalau gitu mungkin dari gua sih. Kalau dari gua jujur mungkin mirip sama Civinka keadaannya gitu kan, kayak akhir-akhir ini juga lagi tidur malam terus gitu kan juga. Terus kalau saya dalam kondisi itu banyak tugas juga gitu kan. Kalau saya lihat kayak anak-anak kampus lainnya gitu kan, kayak banyak tugas individu ya kan. Kalau saya itu banyak di tugas kelompok gitu. Jadi kayak tiap hari tiap malam kita kelompok gitu, tapi kita kerja kelompok, tapi kayak selama seminggu ini diajarnya sama Tuhan kayak bersyukur aja gitu, kayak walaupun setiap hari itu kita kerja kelompok kita kayak dapat hasil gitu, kayak tidaknya kita nggak ngejoki gitu kan. Ada beberapa kelompok yang ngejoki tugas, karena ada beberapa yang free rider gitu. Free rider itu kayak istilah buat orang-orang yang nggak mau kerja, cuma mau dapat poin doang. Nah,
saya kayak bersyukur banget pas lagi lihat kemarin sempat share-share juga di persekutuan kampus, ternyata tuh kayak 80% ada freerider di kelompok mereka gitu. Dan untuk saya dapat 20% itu lumayan cukup beruntung juga gitu. Jadi benar kayak bersyukur aja sih selama ini. Oke. Fani udah bisa dengar kita? Bisa. Oke. Halo. Hai. Ada mau di-sharing nggak, Pak? Sebenarnya sedih gara-gara nggak keterima BCA. Udah itu doang sih, Vin. Oke, stay strong, Fan. Pasti ada jalan lainnya lah. Semangat Fani. Thank you. Oke. Kalau gitu, sebelum kita ke pujian, kita buka dulu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami mungkin ada di berbagai tempat Tuhan, tapi kami juga bersatu kembali lagi Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu lagi Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih baik lagi ya Tuhan. Dan biarlah kerinduan hati ini tidak hanya sampai pada hari Sabtu saja Tuhan, atau Minggu saja, cuma biarlah kerinduan ini Tuhan tetap berlangsung selama kami hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, sebelumnya kita mau nyanyiin pujian Kaulah kuatku. Sorry, Allah sumber kuatku. Oke. Sebelum kita masuk ke firman, kita mau
siapkan hati kita mau menyembah Dia. Kita fokuskan hati kita hanya pada firman-Nya saja, supaya hati kita menjadi tanah yang subur dan bukan tanah yang gersang atau yang berduri atau berbatu, supaya firman tersebut juga dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Segala perkaraku, segala perkaraku, ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku, ku serahkan padamu, Allah pemeliharaku. Lagi segala perkaraku, ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku, ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat
kepada hambanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai sejauh ini Tuhan sudah menyertai kami. Sampai hari ini kami boleh melihat setiap campur tangan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Sampai saat ini kami boleh melihat bagaimana Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah Allah yang menolong kami untuk melalui setiap waktu demi waktu, masa-masa ketika kami berat, masa-masa ketika kami penuh dengan sukacita, masa-masa ketika kami pun harus menanggung beban yang berat. Kami tahu Tuhan tetap ada di sana, dan sampai hari ini kami boleh melihat Engkau tetap punya rencana yang indah di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Apapun yang kami sudah alami sepanjang minggu ini, apapun yang kami sudah hadapi Tuhan, semua tantangan, semua permasalahan, semua hal yang baik maupun yang buruk, menurut pandangan kami, tapi kami tahu semuanya itu baik adanya daripada Tuhan. Bapak, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh tetap merasakan semua campur tangan Tuhan, semua kebaikan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih kalau sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan kami kerinduan untuk kami boleh tetap haus akan kebenaran firman Tuhan, juga beribadah di dalam persekutuan Mercy Youth pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu sampai seberapa kami ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu sore hari ini, kami mau kembali merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri akan berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus, ambil alih waktu pemberitaan firman hari ini. Biarlah Engkau yang bekerja menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti, menerima, dan pada akhirnya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan, yang mana Tuhan bersuara bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu sharing pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom lagi teman-teman. Selamat sore. Shalom. Iya, hari ini kalau pakai Zoom semua sharingnya lebih lama ya. Oke, aku mau share screen ya. Oke. Aku waktu baca ini cukup lucu gitu kan. Mas Kurir, tolong banget, tolong gitu kan. Hati-hati, mudah pecah, bawa dengan hati-hati gitu. Seringkali aku jarang sih, sekali tuh aku pernah beli satu barang, kemudian ada tempelan begini, tapi kata-katanya nggak selucu ini gitu kan. Cuman ada gambar gelas, terus ya aku cuma was-was ini dalamnya utuh gak ya gitu kan. Mungkin teman-teman pernah nggak ngalamin, kira-kira pernah beli apa gitu yang segitu bahayanya, segitu beresiko tingginya gitu. Ini kan biasa tuh aku kasih simbol ini untuk sesuatu yang di dalamnya itu fragile. Artinya fragile itu dalam bahasa kerennya bilangnya handle with care gitu kan. Jadi tolong hati-hati bawanya, tolong dijaga gitu kan. Sampai kadang aku suka baca ada tempelan-tempelan lucu gitu kan ketika pengiriman barang lewat online shop. Mungkin teman-teman bisa sambil komen gitu ya, bisa buka mic-nya. Kira-kira ada nggak yang pernah beli barang yang segitu beresiko tingginya gitu, sampai ada tempelan-tempelan yang mengkhawatirkan? Beli itu Ci, gelas kimia buat praktikum. Oh, gelas kimia ya. Heeh. Oke. Cuman gelasnya doang padahal ya. Iya, tapi banyak tempelan sama pas di packing tuh bener-bener idenya banyak aja gitu. Terus aman sih hasilnya. Tapi lucu-lucu nggak? Masa sampai sedemikian warning gitu ya? Enggak sih, cuma kayak hati-hati, terus kayak di setiap apa ya, setiap sisinya kayak ada peringatan aja sih. Oke. Itu ngebayangin gelas di dalam gitu kan ya. Kalau dibanting kita nggak bisa, sekalipun ada wrap-nya kali ya. Ada bubble wrap gitu, atau ada styrofoam. Ada yang pernah beli barang lain lagi nggak? Aku pernah beli piring keramik. Tempelannya juga mirip gitu ya atas? Ya. Oke. Nah, waktu kita beli barang-barang ataupun waktu kita terima gitu kan, mungkin kita nggak berasa order gitu kan. Tiba-tiba dapat barang kayak gini, secara naluri kita udah, waduh ini harus hati-hati. Handle-nya harus benar-benar, jangan sampai pecah gitu kan. Aku ingat gitu, aku dulu pernah masuk ke satu ruang lab Badan Tenaga Atom Nasional ya. Kalau nggak salah itu yang ada di Serpong. Udah lama, nuklir ya, Badan Tenaga Atom Nuklir. Ya, itu ada di Serpong. Kalau nggak salah dulu aku sekolah atau kuliah, aku lupa. Nah, aku kunjungan ke sana.
itu benar-benar gitu loh. Mungkin ada satu hal yang dia kasih lihat, ini barang ini harus handle-nya sangat amat hati-hati. Karena ketika ada kemiringan atau ada sesuatu gitu kan, dia harus disimpan di tempat yang sangat dijaga gitu kan. Sewaktu-waktu bisa meledak gitu kan. Can you imagine gitu kan, berhadapan dan menjaga barang yang harus dijaga sedemikian rupa. Wah itu bukan cuma fragile gitu kan, mungkin gambarnya bukan cuma gelas pecah kayak gini, tapi udah ketok tengkorak-tengkorak gitu kan, awas bisa mati gitu kan. Jangan sampai salah handle gitu kan. Nah ini satu ekstrim gitu kan, wow serem banget gitu kan kalau kita terima barang yang kita, apalagi kalau di luar ya ditulis jangan sampai goyang gitu kan, jangan sampai miring gitu, bisa meledak. Aku nggak tahu gitu kita pegangnya gimana gitu kan. Nah ini satu kondisi barang gitu kan yang rentan gitu kan. Nah ada ekstrim yang lain, ini ada iklan gitu kan. Aku nggak tahu HP ini dari zaman kapan gitu, tapi aku ketemu kalau teman-teman baca iklan ini kira-kira mau beli HP ini nggak? Mau, Cijian mau ya? Oke, kenapa Cijian? Karena mungkin ada pengalaman handphone aku kecebur. Udah 2 kali pengalaman handphone kecebur. Pertama di bak mandi kan, biasalah suka karaoke di kamar mandi. Bawa handphone ke kamar mandi, kesenggol, jatuh. Terus karena nggak tahan air ya, handphonenya nggak bisa diselamatkan. Beli baru gitu kan. Terus yang kedua kali ada pengalaman juga, kesenggol juga. Tapi kalau ini di sekolahan sih. Di sekolahan, gitu. Masuk ke ember yang isinya tampungan air AC. Tragis, handphonenya nggak bisa diselamatkan juga. Jadi kalau ada yang tahan air, mau dong. Cijian punya sekarang HP-nya tahan air nggak? Kadang klaimnya dong, tapi kalau diceburin tetap aja nggak tahan. Makanya jangan coba-coba deh. Tapi mestinya ya menurut aku kalau dia tulis tahan air kita bisa komplain gitu kan, apalagi ini udah diiklankan dia tahan hingga kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Ini harusnya udah teruji di lab ya kan, dan mestinya kita nih mungkin orang-orang yang sering selebor dalam tanda kutip ya, sorry Cijan bukan maksudnya ini, tapi mungkin kita yang sering kejadian, aduh nih HP gua rusak mulu gara-gara kena air gitu kan, begitu lihat HP ini mungkin nafsu, ini kayaknya buat gua banget gitu kan, karena ini tahan air gitu kan. Ini baru judulnya tahan air gitu kan. Nah ada satu lagi yang lebih ekstrim. Waktu aku lihat laptop ini, wow gitu kan. Alvin kali bisa kasih komentar, ini laptop kira-kira laptop apa gitu ya? Yang kipasnya, Alvin kipasnya udah oke belum laptopnya? Masih sama ya, Ci. Masih ada ngungungnya gitu ya. Nah ini laptop keluarannya lumayan oke nih. Alvin tertarik gak nih? Wah, jujur ya, sebenarnya kalau terjangkau tertarik sih. Kalau terjangkau tertarik ya. Iya, waktu aku lihat laptop ini nih udah benar-benar udah teruji. Kenapa? Dia bilang ini lu mau injek-injek juga silakan aja gitu kan. Mungkin pada saat tes gitu kan. Kadang aku suka lihat review kan, review produk elektronik gitu kan. Kadang tuh ada ujian di labnya. Kalau dia bilang ini tahan banting, ini tahan diinjek-injek gitu. Memang klaim itu benar-benar udah benar diinjek gitu kan. Udah diinjek, udah diuji dengan beban puluhan kilo kah, pokoknya sesuai dengan ujian itu dia akan klaim laptop ini tahan loh, lu mau banting-banting, dan di sini kan dia kasih tulisan apa nih, laptop, aku nggak promo ya, Vin jangan beli ya Vin, aku cuma mau kasih lihat komparasi gitu kan. Nah ini dia bilang dirancang khusus untuk bertahan dalam berbagai kondisi yang dapat mengganggu embun, cairan, getaran, suhu ekstrim, dan kondisi-kondisi lainnya yang dihadapi pengguna. Mungkin kita pernah berhadapan laptop kesiram air, ya mati gitu kan. Laptop kebanting, ya pecah layarnya. Atau laptop kebanting lagi, ya ininya hilang gitu kan. Dan lain-lain, dan lain-lain. Nah akhirnya dirancang lah nih, untuk khusus kayak misalnya militer, yang bekerja di bidang publik, dia harus pergi banting sana, banting sini, mungkin lari, nyelip sana, nyelip sini. Dan pada akhirnya dia butuh laptop yang tangguh.
laptop yang tahan banting judulnya gitu kan. Coba deh kalau kita lihat bahan-bahannya apa. Bahannya bahan yang terkuat, bahan-bahan terkuat yang ada termasuk ultra polimer yang tahan banting dan besi magnesium yang kuat untuk menghadapi kondisi terburuk. Aku nggak gitu paham, mungkin Civinka bisa expand. Apa sih ultra polimer gitu kan? Besi magnesium, tapi kalau lihat dari komposisi yang istilah dia jual ini, wah ini benar-benar buat penanggulangan bencana. Kita tahu pasti medan yang dihadapi oleh pengguna laptop ini berat gitu kan. Mungkin dia harus berjalan, entah tiba-tiba dia harus menyingkir ketiban apa, dan laptop ini benar-benar tahan banting. Nah ini dua ekstrim yang berbeda. Kalau kita dapat laptop ini, mungkin bawaan kita cara jaganya juga beda ya. Dengan ketika kita terima barang yang tadi ada gambar fragile gitu, harus hati-hati. Yang ini mau selebor kayak mau kita pas lagi nyampe rumah kita lempar tuing gitu kan. Jangan kan lempar di kasur, mau lempar di ubin aja dia seakan-akan udah membalas sendiri, atau enggak bener-bener kita confident lah mau diapain kayak gitu kan. Entah lagi jalan tiba-tiba keinjek gitu kan. Bodoh amat, orang dia udah teruji tahan banting gitu kan. Jadi the way we handle udah pasti beda banget gitu ketika kita berhadapan dengan barang-barang yang labelnya udah ditulis ini tahan banting. Dengan zat kimia ataupun gelas kimia yang kita dapat kiriman, coba berani gak kita banting gitu. Wow gitu kan. Ada yang Vinka ngamuk-ngamuk. Apa sih udah jelas ditulis jangan dibanting, main banting-banting gitu kan. Tasya tinggal digoplok kanan kiri. Tut. Kalau sampai ke banting gitu ya. Nah, mungkin ini satu prolog gitu kan. Kita hari ini akan sharing mengenai satu hal. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, aku pengen teman-teman yang pernah gitu kan mengalami satu titik di mana mungkin mengalami tekanan kah atau mengalami keadaan, mungkin tadi Civinka sempat ya hampir gitu di titik aduh kerjaan nggak habis-habis gitu kan, harus lembur lagi sampai jam 12 ini kayak udah kebangetan deh gitu kan, masa sih gue harus begini terus gitu kan. Atau mungkin teman-teman bisa sharing gitu kan, gue pernah loh ada di titik ini sampai udah nggak kuat lagi rasanya, kayaknya gue nyerah aja deh gitu kan, kayaknya gue udah nggak mampu gitu. Mungkin teman-teman ada nggak yang pernah Tuhan izinkan berada di satu kondisi yang mana teman-teman merasa Tuhan gue udah nggak sanggup, I cannot handle this Lord gitu kan, udah mungkin udah teriak Tuhan aku udah nggak kuat gitu kan, nih udah nggak punya energi lagi. Ada nggak teman-teman yang pernah alami hal seperti itu, yang udah hampir berada di ujung, udah mau mengatakan kata and give up, aku udah nggak sanggup Tuhan, aku udah nggak kuat, aku nggak mau lanjutin lagi. Nggak pernah ya, puji Tuhan. Mungkin kalau aku sendiri aku mau boleh share sedikit gitu kan. Aku pernah tapi nggak sampai menyerah gitu kan. Aku pernah cuman sampai di dalam satu keadaan mungkin bukan mengeluh atau mempertanyakan Tuhan gitu. Nah mungkin aku flashback gitu ya, mungkin 10-an tahun yang lalu waktu aku masih kuliah. Waktu aku cukup padat. Jadi kalau aku kuliah pagi itu, aku jam 6 sudah harus berangkat dari rumah. Jam 6 berangkat, udah pasti aku harus sarapan. Kenapa? Aku harus ngirit. Karena sarapan atau makan siang atau makan tengah pagi ketika break menuju makan siang itu, buat aku it is another cost gitu. Aku nggak boleh keluarin uang hanya buat makan seperti itu. Dan tiap pagi jam 6 itu biasa mama bikinin telur ceplok. Telur ceplok itu menu sarapan aku. Kalau nggak telur ceplok, mama keluar ke pengkolan gang itu ada tukang nasi uduk. Jadi setiap pagi aku berangkat kuliah modalnya segede ini nih. Dulu dicekokinnya telur ceplok atau enggak nasi uduk gitu kan. Berangkat, naik bus jam 6, aku udah nungguin bus sekolah yang warnanya kuning, yang kalau kita bayar cuma Rp100. Gitu kan. Terus kuliah gitu kan. Pulang kuliah biasa jam 12, jam 1. Nah, aku biasa tahan, aku nggak makan siang. Terus aku lanjut nih, pulang lagi naik bis, nyambung bis lagi. Nah, ada satu ketika aku lagi jalan, Tuhan, kok hidup aku berat ya? Gitu. Ini bukan curcol ya, maksudnya aku cuman sharing ke teman-teman. Aku pernah ngalamin saat dimana aku merasa energi aku tuh udah habis gitu. Aku pulang kuliah, aku harus jalan, terus aku harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, semuanya naik kendaraan umum.
aku harus kejar, naik bis lagi, aku harus ngajar dalam kondisi aku mungkin lepek tuh habis naik bis, keringetan gitu kan. Terus aku harus berhadapan dengan satu ruangan kelas, anak-anak yang baru mandi segar-segar gitu kan. Aku harus touch up gitu kan. Terus aku harus punya energi baru gitu buat ngurusin melayani ngajar anak-anak satu kelas. Terus habis itu aku harus lanjut lagi ngelesin lagi di tempat lain. Kadang aku pulang sampai rumah itu jam 10 atau jam 11 malam. Begitu sampai di rumah, aku harus mereview kuliah yang aku dapat di kampus, atau aku harus mempersiapkan lagi besok aku ngajar materinya apa. Dan itu aku jalani hari lepas hari gitu. Dan ada satu titik di mana Tuhan, kok aku berat ya, hidup aku nggak mudah gitu kan. Kalau teman-teman lain mungkin semuanya tersedia gitu ya. Mungkin Tasya kalau saya dulu pernah aja kita, ya ketika kita compare gitu kan dengan apa yang orang lain punya gitu. Ya aku sempet gitu kan, ih dia enak banget gitu kan, nggak usah mikir lagi, tinggal taunya kuliah aja gitu kan. Nah kebetulan saat itu aku juga ikut organisasi, sehingga aku cuma merasa, Tuhan aku capek gitu kan, Tuhan aku lelah. Aku udah nggak ada energi lagi gitu. Tapi di saat itu aku bersyukur karena aku ikut persekutuan kampus juga gitu. Jadi di situ hari demi hari aku belajar saat teduh, aku belajar ada kekuatan-kekuatan baru gitu. Tapi as a human sebagai manusia, aku juga ngalami rasanya gimana ada di bawah, mungkin bukan tekanan yang sampai gimana, tapi kok hidup aku nggak enak gitu. Aku harus mengalami proses yang aku nggak bisa enjoy gitu kan. Hari-hari yang aku alami tuh kayaknya aku melakukan sesuatu yang bukan untuk aku nikmati gitu kan. Perjalanan yang cukup perjuangan lah gitu kan. Mungkin aku kasih itu suatu perjuangan gitu. Nah, tapi aku bersyukur gitu. Waktu aku sampai di titik itu, tiap-tiap hari tuh Tuhan kasih kekuatan. Sampai aku pernah ketika malam aku tidur gitu kan, Tuhan ini sampai kapan ya aku harus kayak gini gitu kan. Tapi di situ aku dapat kekuatan lagi. Terus Tuhan kasih kekuatan lagi. Ayo pagi-pagi bangun, aku belajar saat teduh, belajar dapat dicas lagi gitu kan. Aku pasti bisa gitu. Bahkan tetap Tuhan kasih semangat-semangat yang baru, Tuhan kasih kekuatan yang baru gitu. Tiap-tiap hari aku lewati dan sampai akhirnya ketika aku lulus, ketika aku sampai hari ini, sampai detik ini, kalau aku nengok ke belakang dan aku lihat perjalanan yang nggak mudah gitu. Maka kadang aku suka bilang, mungkin kadang aku suka ngomong sama Kesha, Kes, kamu tuh sekarang zaman kuliahnya enak gitu kan. Kalau itu dulu harus berjuangnya nggak tahu kayak apa gitu. Harus kuliah, harus cari uang, dan lain-lain gitu. Tapi ketika sampai hari ini gitu, Tuhan izinkan aku melihat ke belakang, ya aku melihat itu proses gitu. Tuhan memproses, Tuhan membentuk sampai hari ini aku lihat gitu loh, dan aku percaya gak ada yang sia-sia, dan Tuhan bawa aku bersyukur gitu. Tuhan bawa aku bersyukur, aku udah ngalami hal yang mungkin dalam tanda petik dulu aku merasa nggak enak, aku harus berjuang seperti ini. Tapi ketika aku sampai detik ini, aku melihat perjalanan yang Tuhan sudah pimpin, kesulitan-kesulitan, perjuangan, waktu-waktu yang harus mungkin aku menabur gitu kan, melakukan hal-hal ini dan itu dalam situasi saat lalu mungkin ya ini kondisi, aku dikondisikan harus berjuang, aku dikondisikan aku harus seperti ini. Tapi ketika hari ini aku boleh melihat ke belakang, aku lihat itu cara Tuhan membentuk aku untuk aku bisa survive, untuk aku bisa bertahan, dan aku tahu ini tempaan-tempaan yang Tuhan bawa aku. Nah, hari ini aku mau sharing satu tema ini, endurance. Aku nggak tahu seberapa teman-teman dekat dengan istilah ini, tapi kata ini tuh mengganggu aku beberapa minggu terakhir gitu kan. Endurance gitu kan. Apa sih ini? Kenapa ada kata-kata ini terus hadir gitu kan? Ternyata Tuhan mau aku sharing ini gitu kan di Mercy Youth. Nah, aku coba cari apa sih endurance. Nah, ternyata secara dunia olahraga, endurance itu banyak gitu kan. Banyak muncul, banyak dipakai. Kata endurance itu sendiri lebih menekankan mengenai daya tahan. Di sini dikatakan endurance itu faktor yang penting untuk tiap orang bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dia hanya akan lancar bisa beraktivitas kalau dia punya daya tahan fisik yang baik. Nah, ini brosur ini waktu lihat-lihat ternyata ada nih fitness gym. Nah, untuk orang yang mau membangun fisiknya, dia menawarkan area-area di mana orang itu harus dilatih, yaitu ada strength, flexibility, balance, endurance, dan agility.
Nah, salah satu yang kita lihat di sini adalah endurance. Di dalam dunia olahraga, endurance diartikan sebagai kemampuan umum untuk bisa melakukan segala jenis aktivitas fisik yang bisa meningkatkan detak jantung di atas 50% dari maksimal. Endurance sendiri ada dua hal di dalam dunia olahraga, yang satu general, yang satu spesifik, yang lebih khusus. Nah, levelnya itu berbeda, tapi umumnya endurance ini dilatih. Entah itu latihan beban untuk membangun ototnya, jogging, sepeda atau lari, dan juga aerobik. Nah, latihan-latihan ini yang membentuk akhirnya seorang atlet itu bisa punya daya tahan untuk dia bisa menyelesaikan perjalanan, entah itu latihan, entah itu pertandingan. Dan ini penting bagi seorang atlet. Dia tidak akan mampu menyelesaikan pertandingan kalau dia nggak punya daya tahan, kalau dia nggak punya endurance. Ini untuk seorang atlet, kita sering ketemu, ini aku lihat di Canva kan, ada desain, oh endurance itu dianalogikan orang yang sedang naik sepeda, dan bisa jadi perjalanan itu climbing uphill, bersepeda dengan permukaan kemiringan yang menaik, menanjak. Dibutuhkan endurance. Juga seorang pelari, perenang, apapun itu, bagi seorang atlet olahragawan, endurance itu sangat penting. Dan sampai ada satu kata kutipan yang keluar seperti ini. Saya tidak akan stop ketika saya lelah, tapi saya akan stop ketika saya sudah menyelesaikan. Adalah pantang bagi seorang olahragawan, bagi seorang atlet untuk berhenti di tengah-tengah. Ketika dia sampai capek, sampai dia kehabisan energi sekalipun, dia tidak akan stop sampai dia menyelesaikan pertandingan. Gitu. Nah, ini endurance gitu, ketahanan, kekuatan yang ada di dalam diri seorang atlet untuk dia bisa menyelesaikan pertandingan. Sekalipun dia mungkin nggak jadi pemenang di dalam gelanggang perlombaan yang dia ingin, bukan jadi orang nomor 1, nomor 2, tapi dia tetap punya komitmen, saya harus menyelesaikan pertandingan saya. Saya tidak akan berhenti di tengah. Banyak video-video yang kita sering saksikan kan, ketika orang yang cacat sekalipun, dia tidak menjadi orang yang nomor 1, nomor 2, mungkin dia orang yang terakhir. Mungkin kita sering lihat ya videonya, sampai detik-detik di mana justru dia dibantu oleh papahnya untuk berlari, sampai akhirnya dia mencapai garis akhir. Dia menyelesaikan pertandingan dia. Nah, itu dibutuhkan ketahanan. Ketahanan fisik untuk dia bisa menyelesaikan pertandingan sehingga dia tidak berhenti di tengah jalan. Apa sih kaitannya endurance dengan kita di dalam kehidupan rohani? Nah, kita sangat perlu untuk membangun kehidupan rohani yang tahan. Mungkin kalau kita belum bicara secara rohani, satu hal yang simpel gitu. Ketika di kantor ada rekrutmen, hasil interview sudah keluar gitu kan. Oh, dari user bilang dia gini. Kemudian dari head-nya bilang dia gini. Kemudian lanjut ke tes IQ. Nah, ketika tes IQ, salah satu poin yang sering dimunculkan oleh psikotes itu, psikiaternya dia akan tulis, orang ini mampu bekerja di bawah tekanan. Orang ini tidak bisa menghadapi tekanan. Biasanya gitu, user ataupun head divisi yang akan merekrut orang ini, ketika ditulis orang ini tidak mampu bekerja di bawah tekanan yang tinggi, ini akan jadi satu tanda tanya, dan bisa jadi proses rekrutmen akan berhenti. Gitu. Karena di dalam dunia yang penuh dengan tantangan saat ini, dunia kerja menghendaki orang-orang itu yang punya mentality mampu menghadapi tekanan. Mampu bekerja sekalipun tekanan itu tinggi. Ada orang yang ketika tertekan dia tuh stres, dia kabur. Dan dari hasil psikotes itu dia bisa tahu gitu. Orang ini jangan dipakai, dia tuh nggak mampu bekerja dalam tekanan tinggi. Dia tuh nggak mampu dalam keadaan stres. Nah, balik lagi. Kenapa sih kita perlu untuk membangun kondisi spiritual kita yang tahan banting? Ketika kita beli barang, Cijen aja bilang, mau dong HP yang tahan air gitu kan. Alvin juga mau dong laptop yang tadi itu bisa diinjek-injek gitu kan. Ketika kita beli barang aja, kita expect ini barang ini awet, barang ini tahan banting, barang ini bisa diapain aja gitu. Nah, begitu juga dengan kondisi spiritual kita gitu. Bukan berarti roh kita bisa diinjek-injek gitu kan. Bisa dianiaya gitu. Tapi kita perlu untuk mempunyai spiritual yang kuat, yang tahan banting. Kenapa?
perkembangan zaman terus maju gitu kan. Nah, di dalam kita baca dulu yuk 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5. Aku baca ini ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini pesan Paulus kepada Timotius. Kenapa kita harus punya kondisi kerohanian yang tahan banting? Aku pakai kata tahan banting ya lebih enak gitu. Mungkin ini tahan uji atau kuat gitu, mempunyai daya tahan gitu. Kalau iman kita tidak teguh, kalau spiritual kita tidak tahan banting, maka kita akan mudah gitu loh. Saat-saat ini banyak sekali gitu kan ajaran-ajaran yang bisa menggoyahkan iman kita. Mungkin bukan hanya ajaran, tapi perubahan zaman, perubahan budaya, perubahan segala macam kita lihat gitu kan. Ketika mungkin siapa yang komen tuh share, gay sudah mulai diterima, LGBT sudah mulai transparan, gereja-gereja bahkan ada yang didesak untuk bisa mengakui gitu kan. Perkembangan udah terus semakin maju gitu. Sangat perlu kita mempunyai iman yang memang memiliki daya tahan. Ini syarat mutlak gitu loh. Nah, yang kedua, adapting new change of lifestyle. Nah, mungkin ini sangat correlated dengan perubahan yang diakibatkan oleh coronavirus gitu. Dunia benar-benar berubah secara total. Seringkali kita dengar di dalam berbagai khotbah gitu kan. Ini kita harus adaptasi gitu kan. Sekarang orang hidup akan seperti ini, keadaan ekonomi akan seperti ini, budaya orang akan berubah begini. Dari yang dulunya WFO semua sekarang bisa WFH gitu kan. Orang stres sudah semakin banyak dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kita nggak tahu di dalam waktu-waktu depan perubahan apa lagi gitu. Krisis ekonomi kah? Krisis industri kah? Sebentar lagi ada lagi isu krisis bahan bakar. Batu bara untuk pembangkit energi semua juga sudah mulai jadi isu gitu kan. Nah, kapan sampai ke Indonesia? Dampaknya akan seperti apa? Kita nggak tahu gitu loh. Belum ada yang bisa memprediksikan perubahan-perubahan ini akan dibawa kemana gitu. Tapi ini menjadi warning buat kita loh. Kita nggak pernah bisa menilai zaman. Kita nggak pernah bisa memprediksi ini akan lari kemana. Apa yang kita harus siapkan untuk antisipasi. Satu, kita cuma bisa punya modal, iman saya harus kuat. Iman saya harus tahan, punya daya tahan yang kuat. Kemudian memasuki era-era baru dalam hidup kita. Mungkin ini sebagian dialami oleh teman-teman yang baru masuk dunia kuliah. Wow, kok kayak gini gitu kan. Yang baru mulai dapat challenge di dunia kerja gitu. Wow, gitu kan. Begadang terus gitu. Sometimes ini juga kayak Civinka tadi bilang, aduh aku butuh di-recharge lagi gitu, entah baik secara fisik, secara rohani, kehidupan dengan Tuhan. Nah, ini sangat penting gitu loh, karena kadang kita harus belajar adaptasi dengan cepat. Perubahan itu bisa terjadi kapan aja, dan ketika kita harus beradaptasi, disitulah iman itu dipertaruhkan. Ketika kita memiliki iman yang teguh, itu yang menolong kita bisa survive di dalam penggalan-penggalan phase of life-nya kita gitu kan. Saya akan masuk di babak kehidupan yang baru seperti ini gitu. Dan sangat dibutuhkan iman yang memiliki daya tahan. Supaya kita benar-benar bisa beradaptasi gitu. Kalau enggak, kita hanya akan menjadi orang-orang yang lembek. Kita hanya akan jadi kalau diilustrasikan tadi yaitu gelas yang ada gambar retaknya. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang mudah retak. Pribadi yang begitu harus dihandle dengan baik-baik supaya dia baik-baik saja gitu. Dan kita tidak diciptakan untuk jadi yang seperti itu. Kita adalah orang-orang kuat di dalam Tuhan. Gitu. Tantangan di depan mata kita, yuk kita hadapi gitu kan. Karena kita punya daya tahan. Dan kenapa kita harus punya spiritual yang punya endurance? Karena kita harus ada di dalam pertandingan yang disediakan bagi kita. Ini penting. Kita baca sama-sama di Ibrani 12 ayat 1. Teman-teman yang sudah ketemu mungkin bisa langsung buka mic-nya dan membacakan buat kita ya.
Ibrani 12 ayat 1, judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris di sini dikatakan apa? We have to run with endurance. The rest set out for us. Jadi kita harus apa? Berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang sudah ditentukan, yang sudah didesain buat kita. Setiap kita punya gelanggang perlombaan masing-masing. Where are we now? Mungkin Tasya sedang Tuhan tempatkan di gelanggang pertandingan di kampus yang baru, Alvin di kampus, Civinka di gelanggang pekerjaan sekarang. Mungkin pergumulan kita di masing-masing gelanggang gitu kan. Di samping pelayanan yang kita lakukan, Cijen juga dengan anak-anak lesnya. Tapi inilah pertandingan kita gitu. This is our area. This is our match race. Gitu. Tapi Tuhan mau apa? Kita lakukan dengan penuh endurance, dengan daya tahan. Di dalam kutipan ini terjemahannya berlomba-lomba dengan tekun. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya lebih tegas dikatakan with endurance. Nggak cuma tekun, tapi dengan daya tahan. Gitu. Jadi kita dipanggil masing-masing itu dengan perlombaan iman kita tuh areanya masing-masing. Tapi tuntutannya sama, dengan endurance. Supaya pada akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Karena kita punya gelanggang perlombaan sendiri, karena kita dipanggil untuk berlomba di dalam pertandingan-pertandingan iman kita, maka kita harus terus membangun kerohanian kita yang punya daya tahan. Seorang penulis mengatakan seperti ini, endurance is the key indicator of spiritual fitness. Jadi ketahanan, kebugaran rohani kita itu indikasinya adalah endurance, daya tahan. Gitu. Kalau orang punya daya tahan, berarti kerohaniannya itu bugar. Jadi nggak usah susah-susah ketika kita melihat, aduh dia udah lemah, dia udah nggak istilahnya nggak tahan banting. Itu satu pertanyaannya adalah gimana dengan his spiritual fitness? Itu indikator kok gitu, nggak usah cari jauh-jauh. Ketika dia sudah mulai lemah di dalam endurance-nya, yang dipertanyakan adalah spiritual fitness-nya. Nah, kenapa kita harus bangun spiritual endurance? Di bagian ini dikatakan dengan jelas, the world attempt us to take the easy way around our problems. We encourage to walk through them, so we might be strengthened and become mature Christians. Di dalam era sekarang, di dalam situasi yang begitu menantang, dunia ini benar-benar menguji kita, mencobai kita, untuk kita mengambil segala cara yang paling mudah untuk keluar dari masalah kita. Ketika kita berada dalam masalah, pilihan banyak. Saya harus hadapi. Kalau teman-teman sempat dengar podcast Redemption, temanya yang saat itu lari dari stres, ya kan? Gimana sih ketika orang menghadapi stres? Ketika dia menghadapi tekanan, ada 4 hal dari Dokter Andi yang lagi itu men-sharingkan. 1, dia akan menyalahkan orang lain. 2, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Yang ketiga, dia hanya akan menganalisa dan menganalisa. Dan yang keempat, dia akan punya cara yang benar. Gitu. Nah, banyak orang punya respon terhadap problem, terhadap tekanan. Orang akan mencari yang paling mudah. Gitu. Tapi kita harus menghadapi. Kita nggak bisa lari dari tekanan. Dan ini dibutuhkan spiritual endurance. Next. Nah, ini hal-hal yang saya dapat ketika coba merenungkan gimana Tuhan, kita perlu kuat gitu kan. Kita perlu membangun spiritual endurance supaya kita memang bisa mencapai garis finish, mencapai di akhir perlombaan kita. Yang pertama, bergantung sama Tuhan. Nggak ada pilihan lain. Ini udah syarat mutlak gitu kan. Karena apa? Jelas di Yohanes 15 ayat 4-5 kita baca sebentar ya. Ada yang udah dapat? Bisa open mic? Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ini jelas gitu ya. Seringkali kita dengar gitu. Kita hanya akan bisa melakukan sesuatu di dalam Tuhan. Termasuk ketika kita membangun kerohanian kita menghadapi permasalahan yang men-challenge iman kita, satu-satunya cara kita adalah kita bergantung, melekat pada pokok anggur itu sendiri, kepada sumber kita. Karena tanpa di dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya dapat yang lalu dalam pembacaan Alkitab di Yeremia 13, ada ilustrasi ketika Tuhan bilang, Yeremia, coba kamu ambil satu ikat pinggang, ikatkan pada pinggang. Gitu. Setelah itu, Yeremia disuruh lepas, menyimpan ikat pinggang itu disembunyikan di balik batu. Nah, setelah sekian waktu disuruh diambil lagi. Ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak bisa digunakan untuk apapun. Nah, Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, itulah bangsaku. Ketika dia yang tidak mau mendengar suaraku, tidak melekat padaku, mereka menjadi tidak berguna. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat itu ketika Tuhan bilang kepada bangsa Israel, mereka tidak mau mendengar, dan pada akhirnya mereka hancur. Mereka harus mengalami hukuman pemusnahan bahkan dari Tuhan, dan mereka harus dibawa ke Babel. Nah, ini jelas gitu loh. Tuhan mau kita melekat pada Tuhan, pada firman-Nya, dan melakukan firman Tuhan. Ini yang buat kita bisa membangun ketahanan spiritual. Yang kedua, berdiri teguh di dalam proses. Ini yang nggak mudah gitu. Ini yang sangat nggak mudah. Oke, saya dengar firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan, saya cari Tuhan, saya mengikat pada Tuhan gitu. Tapi kenyataan kita hadapi tiap hari. Kerjaan banyak tetap di depan mata. Berhadapan dengan orang-orang menyebalkan tetap ada, gitu kan. Berhadapan dengan tugas-tugas menumpuk tetap ada. Belum secara emosi dan lain-lain. Ini adalah satu hal di depan mata yang kita harus hadapi. Gimana Tuhan bilang, berdiri teguh di dalam prosesmu. 1 Korintus 10 ayat 13, kita seringkali dengar, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Saya nggak kasih istilah ini pencobaan, tapi lebih ke arah challenge. Tantangan yang kita hadapi. Nah, ketika kita berhadapan dengan tantangan di dalam perlombaan kita, ingatlah, tantangan itu adalah tantangan-tantangan biasa. Jadi ketika kita lelah, ketika engkau lelah, katakan pada dirimu, hey, jiwaku ini hanya tantangan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanku. Karena pada saat aku dihadapi oleh tantangan ini, aku mencari Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan aku kekuatan untuk aku bisa mengatasi ini. Kita baca di Yakobus 1. Teman-teman yang sudah ketemu boleh bantu baca. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi kita tahu bahwa ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Dan ujung-ujungnya ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna. Mari kita set mindset kita gitu. Ketika kita harus menghadapi ujian, ketika kita harus menghadapi tantangan, cobalah kita lihat dengan pikiran yang positif. Ini akan membentuk aku kok. Ini akan membawa aku menjadi pribadi yang kuat. It is something that God allow me to be processed. Jadi mari kita ketika kita harus menghadapi challenge di dalam perjalanan iman kita, di dalam realitinya kita berhadapan dengan apapun, kita melihat maksud baik Tuhan di balik semuanya ini. Supaya kita, pada akhirnya kita akan menghasilkan buah. Selama kita melekat sama Tuhan. Nah, terus gimana kalau saya harus berhadapan dengan orang, Ci? Gitu. Orang ini nyebelin banget, gitu. Kita baca di Amsal 27 ayat 17. Mungkin kalau berhadapan dengan masalah, benda mati, atau tugas, itu masih oke lah, saya kuat, gitu kan. Ini orang loh, mungkin atasan saya, mungkin teman di kampus, teman kerja kelompok, nyebelin banget,
bos, suster-suster, atau siapapun gitu, whatever yang kita hadapi tiap-tiap hari yang menguji iman kita, ini sebenarnya bagian dari proses Tuhan juga gitu. Ada yang bisa tolong bacakan? Amsal 27 ayat 17. Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, Alvin. Jadi benar gitu kan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa sih? Tuhan tuh memproses kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Saya ingat betul gitu waktu awal-awal, mungkin bukan awal kerja. Saat itu ingat banget ketika entah kenapa ya, Tuhan tuh baik gitu. Selalu ketika berhadapan masalah di kantor dengan pekerjaan gitu. Hari ini udah stres nih. Gitu. Nggak lama, Tuhan nggak izinkan itu lama. Besok gitu kan. Selalu ada firman Tuhan yang cover the problem gitu. Tuhan koreksi aku, lu harus begini. Dan itu jelas firman Tuhan. Gitu. Nah, suatu hari istilahnya apa ya, berselisih pendapat, terus kesal banget sama orang ini, nyebelin banget. Kayaknya tuh kalau ketemunya, gitu kan. Mungkin kalau bayangin tuh udah berasap, kalau ketemu dia tuh, gitu kan, kesel banget gitu kan. Nah, suatu hari firman Tuhan bilang gitu kan, orang menajamkan sesamanya. Dan satu hamba Tuhan tuh bilang, Tuhan kadangkala memberikan sparring partner untuk kamu. Dan berbahagialah dan bersyukurlah untuk orang itu. Kenapa? Tuhan akan memproses engkau lewat orang itu. Ketika aku dengar firman Tuhan ini, oke, itu hari Minggu, Seninnya aku masuk kerja dan aku ter-challenge. Oke, mana orangnya gitu kan. Aku harus hadapi dia dan aku tahu orang ini yang Tuhan pakai buat bentuk aku. Dan itu praise the Lord gitu kan. Firman Tuhan lah yang menjaga kita punya mindset gitu. Kalau enggak mungkin aku bisa membenci orang itu. Sikap aku mungkin udah beda gitu. Tapi firman Tuhan cover lagi gitu loh. Itu adalah Tuhan kasih untuk memproses kamu loh. Gitu. Kadang respon kita tuh yang sangat tidak baik adalah kita mengasihani diri. Ketika kita harus mengalami proses yang begitu berat, mengalami hal-hal yang nih, Tuhan gue nggak sanggup, kasihan banget deh gue. Kenapa sih gue harus begini? Gitu. Kadang kita mengasihani diri yang ini yang membuat iman kita nggak bisa bangkit. Merasa kita jadi korban. Aduh, gara-gara gue salah pilih, gara-gara ini gue harus ngerjain tugas segini banyak, gara-gara A, gara-gara B, menyalahkan orang. Akhirnya kita nggak bisa berkembang di dalam iman kita. Tapi mari kita boleh melihat gitu, setiap proses itu adalah yang Tuhan izinkan, He will make you different. Dia akan bawa kita gitu loh. Jadi kita ketika hari-hari ini kita harus mengalami proses yang mungkin di mata kita berat untuk kita lewati. Percayalah gitu loh. Suatu hari Tuhan akan bawa kita di satu masa ketika kita melihat ke belakang, kita hanya bisa, wow, thank you Lord. Kita cuma bisa bilang, Tuhan terima kasih saya udah lewati itu dan Tuhan bentuk saya jadi seperti ini hari ini. Itu Tuhan mau kita bertahan dalam proses. Oke. Terus Ibrani 12 ayat 2 katakan apa? Dalam perlombaan iman yang disediakan buat kita, mari mata kita tertuju pada Yesus. Pandanglah Yesus. Ketika kita mungkin udah berat, gue nggak sanggup, ingatlah apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ingatlah apa yang Tuhan sudah tanggung. Balik lagi di dalam podcast yang lalu, dokter ini bilang, ketika orang mengalami stres, ketika orang mengalami tekanan, sebenarnya stres itu sudah Tuhan tanggung loh. Ketika stres yang Tuhan alami apa? Ketika dia mengalami stres secara fisik, dia ditelanjangi, secara fisik dia benar-benar hancur-hancuran, dan secara spiritual, secara mentality, stresnya juga luar biasa. Sampai dia merasa ketika seakan-akan Tuhan Allah Bapa meninggalkan dia, itu stres yang amat sangat. Gitu. Nah, ketika kita mengalami tekanan apapun, ingatlah Tuhan udah menanggungnya buat kita, dan perkatakan dengan iman. Di Filipi 4 ayat 13 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Adakah kita saat ini di titik yang saya udah nggak sanggup Tuhan? Balik lagi ke janji Tuhan. Percayalah sama janji Tuhan. Kalau Dialah yang akan memberikan kita kekuatan. Don't lean on your own strength. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tadi kita dengar sharing dari teman-teman, iya Tuhan yang memampukan saya. Lanjutkan dengan kualitas iman yang seperti itu. Ketika kita udah nggak sanggup, perkatakan firman Tuhan. Bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. I cannot God. Percayalah gitu. Saya udah nggak sanggup Tuhan. Ya mungkin di dalam titik kita udah nggak sanggup sekalipun, kita cuma bisa bilang, Tuhan aku udah nggak sanggup, tapi aku hanya percaya sama janji Tuhan. Aku bisa, karena Tuhan akan berikan aku kekuatan. Ini yang akan membuat kita pada akhirnya kita bisa mencapai garis finish. Nah, pengarang buku terkenal C.S. Lewis mengatakan hardships
often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Kalau kita cuma mau berada di ujung yang biasa-biasa saja, nikmatilah proses yang mudah. Tapi ketika kita mau menikmati tujuan hasil yang extraordinary, jangan pernah takut terhadap kesulitan, kesusahan, sekalipun kita adalah orang biasa. Jadi segala kesusahan, segala kesulitan, itulah yang sering digunakan untuk mempersiapkan orang-orang biasa seperti kita untuk sebuah destiny yang extraordinary. Ini luar biasa gitu. Kita mau ujungnya ada yang kita raih di ujung itu sesuatu yang extraordinary atau just an ordinary one. And if you experience the hardship nowadays, stay firm because you will get an extraordinary destiny. Jadi jangan menyerah. Dikutip terakhir kata-kata Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7, saya telah bertarung di dalam pertandingan, saya telah menyelesaikan pertandingan saya, dan saya telah memelihara iman. Inilah ending dari apapun yang Tuhan percayakan buat kita saat ini. Apapun gitu. Mungkin ada yang pertandingan-pertandingan kecil, tapi pertandingan kita yang tidak pernah habis adalah di dalam perjalanan iman kita. Dan semua proses itu ujungnya kita rindu, pada akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus. Paulus tidak menghadapi hal-hal yang enak. Sejak dia mengubah iman dia menjadi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau memberitakan Injil, dia tidak pernah mengalami satu hal pun yang enak. Dia didera, menanggung segala sesuatu, hanya demi Injil, hanya demi pengenalannya akan Tuhan. Dan targetnya hanya satu, dia memberitakan Injil dan dia menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Ya, itu akhir dari sharing saya hari ini. Saya nggak tahu apapun keadaan kita hari ini, tapi Tuhan rindu gitu loh. Kita nggak dibentuk untuk menjadi anak-anak yang gampang. Kita bukan dibentuk menjadi orang-orang yang menghadapi hal-hal yang biasa. Tapi Tuhan mau bentuk kita lewat proses yang mungkin saat ini kita merasa nggak enak. Mungkin lewat proses yang, aduh Tuhan kalau boleh saya jangan begini kayak gitu. But believe it gitu loh. Tuhan bawa kita untuk kita memiliki ketahanan, daya tahan yang kuat di dalam iman kita, tapi kita mau bergantung sama Tuhan. Jangan menyerah, karena di depan ada extraordinary destiny. Kita jalani, kita hadapi gitu loh. Bukan menemukan jalan keluar termudah, tapi dengan kekuatan dari Tuhan, isi setiap hari kita dengan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bergantung sama Tuhan, miliki mindset yang positif, andalkan Tuhan. Suatu hari kita bisa keluar dan kita bisa berkata, thank you Lord. Yuk teman-teman, saya ngajak kita nyanyi lagu ini. Sebelum ditutup. Mungkin hanya satu kali kita nyanyikan sama-sama. Perlu musik, Ci?
Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang menyiapkan bagi setiap kami arena pertandingan, perlombaan iman bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada, kami boleh dipilih di dalam arena gelanggang perlombaan kami sampai hari ini. Di dalam apapun pertandingan iman yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah siapkan buat kami, yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan hari-hari ini. Tuhan, terima kasih. Kalau kami tahu, Tuhan mau kami bertahan. Tuhan mau kami punya daya tahan yang kuat. Kami tahan uji, dan kami dapat dipercaya. Tuhan, kami sungguh tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa sore hari ini, Tuhan, menyerahkan setiap kami, menyerahkan Alvin, menyerahkan Tasya, menyerahkan Vinka, menyerahkan Cijeni, Keisha, Adrian, juga bahkan Fani, untuk pertandingan yang kami sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan. Bahwa kami untuk tiap hari kami bergantung hanya kepada Tuhan. Bahwa kami untuk kami melekat kepada Tuhan, karena kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Berikan kami keteguhan hati, berikan kami iman yang kuat, untuk kami tetap berdiri di tengah setiap proses apapun yang Tuhan izinkan, lewat setiap challenge, tugas-tugas, pekerjaan, apapun Tuhan, bahkan ketika kami harus berhadapan dengan banyak orang, yang mungkin sulit bagi kami, tapi kami tahu Tuhan memproses kami, dan kami mau ada di dalam proses itu. Tuhan bawa kami, untuk kami bertahan, untuk kami mampu, bukan kami lari, bukan kami mengeluh, bukan kami mengasihani diri, tapi kami melihat ini adalah proses yang Tuhan siapkan buat kami, untuk Tuhan membentuk kami mencapai destiny yang extraordinary. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus untuk kami bergantung, karena kekuatan kami satu-satunya hanya daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Kami tidak akan menjadi orang-orang yang menyerah di tengah jalan. Kami tidak akan keluar dari gelanggang pertandingan kami, Tuhan, karena kami akan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang terus memelihara iman kami, menjaga kami satu persatu. Pada akhirnya kami boleh melihat, kami boleh mencapai akhir dari pertandingan iman kami yang kami kerjakan dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami memuji Engkau dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, thank you Cida untuk sharingnya. Mungkin dari Tasya ada pengumuman? Ya, dari aku pengen kasih pengumuman ini aja sih, teman-teman, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan secara online bisa melalui OVO. Di sini ada OVO, terus ada juga bisa melalui transfer di BCA. Itu ke rekening aku, nanti kalian bisa konfirmasi supaya bisa jelas gitu. Oke, itu aja sih paling dari aku. Ada podcast kita jam 6, dan jangan lupa. Yeay. Ditonton ya guys. Oke, thank you untuk infonya. Mungkin bisa langsung ditutup sama Cijeni atau Ciminka. Boleh Cijeni? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk sharing firman hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang tangguh. Karena kami punya Tuhan, kami punya Bapa yang telah menang, kami juga mewarisi roh keperkasaan itu di dalam diri kami. Mari kita buka tangan kita. Tuhan kiranya memberkati Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan Engkau damai sukacita. Tuhan menjadikan Engkau anak-anak yang kuat, anak-anak yang dapat menerangi dunia yang gelap ini. Tuhan akan membawa Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi anak-anak muda yang berhasil, menjadi anak-anak muda yang menjadi role model bagi dunia di sekitar kita. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan pada sore hari ini. Yang percaya katakan amin.
Selamat hari Sabtu semua Selamat hari Sabtu. teman-teman. Selamat hari Sabtu juga. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you Cida. Thank you Thank Keisha. you semuanya. Thank you, Jin. Thank you.